warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sobat Cak Miftah dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Miftahul Ulum pada channel Cak Miftah _ Sobat Cak Miftah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang tanda wakaf dan tanda bacaan yang ada dalam Al-Quran. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video bermanfaat berikutnya. Baik Sobat Cak Miftah yang budiman, perlu kita ketahui yakni bahwa wakaf ialah memberhentikan bacaan pada akhir ayat atau pada pertengahan ayat, yang tentunya tidak sekedar berhenti, namun pada saat berhenti tersebut diselingi dengan mengambil nafas. Jadi secara singkat wakaf ialah berhenti dengan mengambil nafas, berhenti untuk sekedar mengambil nafas. Sedangkan wasol ialah menyambung bacaan dari satu kalimat dengan kalimat lain, dari satu ayat dengan ayat berikutnya, yang mana pada saat wasol yakni mengambil nafas kemudian baru memulai bacaan dan menyambung dari satu kalimat dengan kalimat lain, dari satu ayat dengan ayat berikutnya. Selanjutnya dalam Al-Quran sering kita jumpai yakni tanda jim, yang mana tanda jim ini ialah tanda jaiz. Jaiz bermakna boleh, maksudnya ialah boleh berhenti atau wakaf, dan boleh juga untuk wasol atau menyambung bacaan tersebut. Yakni jim ialah jaiz, boleh terus, boleh berhenti. Misalnya contoh pada surat An-Nasr ayat yang ketiga. Di situ ada tanda jim tepat di atas kalimat wastaghfir. Sini kita boleh berhenti atau boleh juga terus. Mari kita praktikkan dengan berhenti terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu ketika kita berhenti. Bagaimana ketika terus atau wasol? Kita praktikkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika kita berhenti di sini wastaghfir, kita ambil nafas, kemudian kita mulai innahu kana tawwaba. Ketika kita wasol, kita mengambil nafas sebelum memulai. Ambil nafas baru fasabbih dan kita berhenti pada tawwaba. Berikutnya yakni tanda al-waslu aula, menyambung lebih baik daripada berhenti, atau muwasal lebih utama daripada wakaf. Di sini kita praktek pada surat Ali Imran ayat yang ke-38. Coba kita praktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qal. Kita berhenti pada qal di sini, tidak berhenti pada rabbah. Kenapa? Di sini ialah al-waslu aula, menyambung lebih utama daripada berhenti, sehingga kita berhenti pada qal, kemudian kita ulang dari qala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah,
seperti itu. Kalau kita kuat nafas kita, mulai hunalika langsung berhenti di ad-du'a juga diperkenankan. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, seperti itu. Satu kali nafas, bernafas sebelum memulai. Kemudian kita lanjutkan tanda waqaf aula. Di sini ialah qaf lam bermakna al-waqfu aula, yang mana berhenti atau waqaf lebih utama daripada wasol atau menyambung. Seperti contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 95. Di situ ada tanda qaf lam tepatnya di atas kalimat aidihim. Di sini kita lebih utama berhenti ketimbang kita menyambungnya. Kita praktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Jadi lebih utamanya di waqaf atau diberhentikan. Bagaimana ketika kita mau mewasokkan satu kali nafas? Ya boleh-boleh saja, namun yang lebih utama ialah berhenti. Ya, baik, kita lanjutkan. Yakni dalam Al-Quran juga sering kita temukan tanda mim yang sering dikenal dengan waqaf lazim, waqaf yang mesti berhenti pada tanda ini, tanda mim ini. Kita diharuskan untuk berhenti. Kita praktikkan, misal pada surat Yasin ayat 76 di atas kalimat qauluhum ada tanda mim atau waqaf lazim, kita harus berhenti di situ. Kita praktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qauluhum. Kita berhenti, ambil nafas. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kita di sini diharuskan untuk berhenti. Kita lanjutkan. Lawan dari waqaf lazim ialah waqaf lam alif atau sering disebut dengan la waqfa fih atau waqaf mamnu', waqaf yang kita dilarang untuk berhenti alias tanda untuk sambung atau wasol. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 25 ada tanda lam alif di atas kalimat rizqa. Di sini kita tidak diperkenankan untuk berhenti, namun kita diharuskan untuk menyambung atau terus. Kita praktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharah. Kalau kita terpaksa berhenti di sini boleh, tapi lebih utamanya kita wasol, kita boleh mengulangnya. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Atau boleh juga kita kalau kuat nafas kita tajri sampai khalidun, kita langsungkan semuanya. Jadi seperti itu. Waqaf lam alif la waqfa fih, bukan tanda waqaf yang tepat, bukan tanda berhenti yang tepat atau dilarang untuk berhenti.
Kemudian berikutnya ada tanda bulatan yang ini menunjukkan akhir suatu ayat. Nah, biasanya pada ayat Al-Quran ada tanda bulatan, kemudian ada angka 1 menunjukkan ayat 1. Kemudian kalimat berikutnya atau ayat berikutnya ada bulatan tanda 2, ayat yang kedua. Jadi intinya ialah bulatan ialah tanda akhir ayat. Kita praktikkan misal pada surat Al-A'la ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, seperti itu ayat 1. Kemudian ada juga tanda sin atau sebagian mushaf ditulis dengan tulisan saktah. Apa itu? Yakni kita diharuskan untuk berhenti seketika atau sejenak, kurang lebih 1 alif atau 2 harokat tanpa bernafas. Umumnya tanda wakaf ialah kita berhenti untuk bernafas atau berhenti dengan kemudian mengambil nafas. Kalau di sini kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kita tahan nafas kita jika kita menyambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raqa. Ketika kita berhenti pada man, berhenti sejenak, kita tahan nafas kita, tapi tidak diperkenankan berhenti kemudian mengambil nafas. Boleh kita berhenti dengan mengambil nafas meskipun ada tandanya sakta, yakni pada surat Al-Kahfi pada ayat yang pertama. Nah, di situ tepat pada aywaja, di situ ada ayat 1, di atas ayat tersebut ada sakta, di atas kalimat ayu aja tersebut. Kalau kita niat untuk berhenti atau wakaf, kita boleh mengambil nafas karena kita berhenti. Tapi kalau kita mewasolnya atau menyambungnya, maka ketika melafalkan ayu aja, kita tidak boleh mengambil nafas. Kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, atau kita berhenti sejenak dengan menahan nafas, kemudian kita lanjutkan qayyimah. Baru kita boleh berhenti mengambil nafas. Kemudian kita lanjutkan qayyiman liyunzira dan seterusnya. Semoga bisa difahami dan dimengerti dengan baik. Semoga bisa difahami dan dimengerti dengan baik. Dan yang perlu untuk digarisbawahi ialah dari kesekian tanda wakaf atau tanda-tanda yang ada pada Al-Quran, perlu kita ketahui bahwa dalam Al-Quran, dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah disebutkan walaisa fil Quran min waqafin wajab wala haram ghairu ma lahu sabab. Yang mana dalam Al-Quran tidak ada wakaf wajib, yang mana ketika kita meninggalkannya kita berdosa. Yang harusnya wasol, diharuskan kita untuk wasol. Misalnya lam alif, kita kan nggak boleh berhenti, harus terus berarti kan ya. Wajib terus, tidak ada yang wajib. Wala haram, dan tidak ada yang haram apabila kita dilarang. Misal kita tadi dilarang untuk berhenti kayak lam alif, tapi kita melanggarnya, kita dilarang berhenti tapi kita berhenti, kita larang, kita langgar. Ghairu ma lahu sabab, yang diharamkan kita langgar, kita juga tidak berdosa, kecuali, nah ini ada kecualinya, ada sebabnya, yang mana sebab tersebut telah dijelaskan oleh para ahli qiraah, para qurra, yang mana pada ayat-ayat tertentu yang semisalnya pada ada dalam surat Ali Imran, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Sesungguhnya Allah itu fakir, padahal ini bertentangan. Kita sengaja, kita tahu dan kita sengaja, maka kita berdosa. Apabila kita mengimaninya kalau Allah itu memang fakir, kita bisa kena hukum murtad. Atau ayat lain ada la ilaha illahu, biasanya gitu, tidak ada Tuhan selainnya, selain Allah. Tapi kita sudah tahu, kita berhenti la ilah, tidak ada Tuhan, dan kita mengimaninya.
maka seketika itu kita murtad atau keluar dari Islam dan kita tentunya akan berdosa. Sekali lagi, walaisa fil Qur'an min waqafin wajab wala haram ghairu ma lahu sabab. Tidak ada dalam Al-Qur'an waqaf yang sifatnya wajib, maksudnya apabila kita melanggarnya, tidak menjalankannya kita berdosa. Wala haram, dan tidak ada pula yang sifatnya haram, yang apabila kita melanggarnya, kita menjalankannya, kita melakukannya, kita juga berdosa. Ghairu ma lahu sabab, kecuali dengan adanya sebab-sebab tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.